Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali. Selamat datang menonton kembali rekan-rekan semua. Eh, Sebelumnya saya juga perkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan saya Inta Sabrina dengan NIM 24030060. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi kedua. Sebelumnya materi pertama yaitu tentang teorema dasar kalkulus 1. Eh, Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi logaritma dan eksponen natural. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ini, sebelum masuk ke dalam penjelasan ini, eh, bagi yang menonton, teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk like. Nah, mari eh, kita masuk ke materi pertama yaitu teorema dasar kalkulus 1. Nah, apa itu teorema dasar kalkulus 1? Teorema dasar kalkulus 1 ini adalah kita misalkan sebuah fungsi f kontinu terhadap interval tertutup a, b. Ini maaf, ini adalah a, b ya, saya lupa. Dan x adalah suatu titik variabel dalam a, b. Maka dapat kita nyatakan ddx ini ddx atau turunan dari integral A sampai dengan X dari suatu fungsi ft eh, ini yang diintegralkan terhadap T, di mana nanti hasilnya itu adalah fx. Nah, jadi inilah pengertian dari teorema dasar kalkulus 1, di mana fungsi dari teorema dasar kalkulus 1 ini adalah untuk mencari integral dari suatu turunan di mana jika kita tidak menggunakan teorema dasar kalkulus satu ini, kita harus melalui dua langkah. Sehingga langkahnya itu yang pertama kita harus mengintegralkan terlebih dahulu, kemudian yang kedua kita harus menurunkan. Nah, dari bentuk ya ini, bentuk yang lebih jauh ini, kita dapat memperoleh bentuk umumnya yang lain yaitu eh, kita misalkan kita ingin menurunkan suatu integral suatu integral dengan batas bawahnya ux dan batas atasnya vx. eh, ini fungsi ft dt terhadap turunan t gitu maksudnya, di mana hasilnya itu adalah fungsi dari fx batas atasnya ini kita kalikan dengan turunan batas atasnya ini. Ini kan dari fungsi ux sampai dengan vx gitu kan. Nah, untuk hasilnya ini nanti dari sini, dari fungsi Vx, lalu kita kalikan dengan turunannya, yaitu V aksen X. Nih, nanti kita kurangkan dengan fungsi Ux, kita kalikan dengan U aksen X. Nah, begitu. Semoga cukup dipahami. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke contoh soal di mana perintahnya itu selesaikan soal berikut ini menggunakan teorema dasar kalkulus 1. Nah, soalnya itu adalah turunan ddx dari integral 5 sampai 2x tambah 3, 8t kuadrat ditambah 3t dt atau terhadap t, turunan terhadap t. Nah, untuk penyelesaiannya, eh, ini mana dia? Nah, ini, bentar, bentar ya guys. Hmm, ini saya saya pakai ini aja deh, susah. Nah, ini soalnya itu ddx dari integral 5 sampai 2x tambah 3, 8t kuadrat tambah 3t dt. Nah, penyelesaiannya ini kita misalkan u ini yaitu 2x tambah 3 sehingga ini kita ubah menjadi u 8t kuadrat ditambah 3t dikali gt.
Nah, U ini kita masukkan lagi ke dalam eh, fungsinya yang kita misalkan ini, sehingga nanti kita dapatkan ddx integral 5 sampai 2x tambah 3, terus 8t kuadrat ditambah 3t dt. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya seperti ini. Eh, ini untuk mencari jawaban ini, kita itu harus mengganti t-nya ini menjadi fungsi yang ini. Ya, fungsi U ini. T ini kita ubah jadi U. Jadi U ini semua T yang berhubungan dari T kita ubah. Sehingga nanti bisa teman-teman lihat nih. Kan dia 8T kuadrat tambah 3T. Nah, bisa dilihat nih. Yang ini, bentar ya. Yang ini. Nah, oh, tuh. Ini satu, terus sama ini. Terus sama hmm, ini T kan. Nah, ini kita ubah ini menjadi fungsi yang kita permisalkan U tadi. Lalu eh, ini setelah itu kita dapatkan 8 dikali 2x tambah 3 kuadrat dikuadratkan ditambah 3 dikali 2x tambah 3. Ini kita pakai kurung besar ya. Kurung besar ini biar nanti kita nggak susah gitu. Terus kita cari turunan dari 2x tambah 3. Turunan dari U ini, dari fungsinya. Kan dia terhadap T. Nah, nanti ini nih, turunan dari ini nanti kan hasilnya 2. Nah, hasilnya 2 ini nanti kita pindahkan ke depan. Setelah kita pindahkan depan, ini diturunkan. Lalu ini, ini nih disubstitusikan semuanya. Yang ada di dalam sini kita substitusikan. Ini, ini kali ini, ini 2x kuadrat tambah 3 dikali 2x tambah 3 gitu kan. Nanti hasilnya akan menjadi 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 ditambah 6x tambah 9. Hasil kali ini sama kali ini. Nah, nanti sama dengan ini kan duanya tetap. Lalu ini dikalikan sama ini dikalikan semua ke dalam. Semua 8 ini 8 dikali 4x kuadrat nanti hasilnya 32x kuadrat. 8 dikali 12x sama dengan 96x. 8 dikali 9 sama dengan 72 ditambah 6x tambah 9. Nah, ini teman-teman. eh, untuk penyelesaian akhirnya, teman-teman itu harus menjumlahkan mereka semua sesuai dengan variabel yang mereka miliki. Nah, ini karena dia satu, berarti dia turun ke bawah. Ini duanya masih turun ke bawah. Ini 96x ditambah 6x itu nanti hasilnya menjadi 102x. Lalu 72 ditambah 9 ini akan menjadi 81. Sehingga ini nanti kita kalikan dengan 2 ini. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya 64x kuadrat ditambah 204x ditambah 162. Nah, cukup mudah kan? Saya berharap penjelasan saya dapat membantu rekan-rekan semua yang telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.